Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rifki Mukarrabin dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rifki Mukarrabin, Tiara Rahmawati, Dina Mustafida, Qotibul Umam Muafiq, Rias Dwi Suciyanti, Elia Ari Nurwidayanti. Sini saya akan menjelaskan studi kasus perencanaan SDM. Yang pertama, terjemah studi kasus. Bergabung dengan Greater Palm sebagai manajer SDM 5 tahun lalu merupakan proposisi yang menantang, baik bagi perusahaan maupun bagi saya sendiri. Sebuah agen pemasaran retail independen, pemenang penghargaan yang berbasis di Leeds, Greater Palm menciptakan iklan, titik penjualan, dan desain untuk klien besar, termasuk raksasa grosir Inggris Asda dan pengecer sofa Desk. Ketika saya bergabung dengan agensi pada Januari 2003, Greater Palm tidak memiliki fungsi SDM sama sekali. Awalnya, bisnis yang dijalankan keluarga telah berkembang lebih dari 25 tahun menjadi tim yang terdiri dari 70 orang dan baru saja menjalani pembelian manajemen. Kunci untuk memperkenalkan SDM ke Greater Palm adalah dengan memperkenalkan alat tinjauan kinerja yang memungkinkan kami untuk mengukur keberhasilan budaya yang berpusat pada orang dan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk menyampaikan pendapat mereka. Oleh karena itu, kami meluncurkan Greater Cater, sebuah survei ketenaga kerjaan yang telah menjadi landasan fungsi SDM agensi tersebut. Survei awal menyoroti beberapa masalah di dalam lembaga yang sangat perlu ditangani. Struktur tim tidak jelas, orang tidak tahu siapa manajer lini mereka, dan jalur pelopor kabur di beberapa departemen. Keseimbangan kerja atau kehidupan buruk. Ada kekurangan pemahaman terhadap nilai-nilai perusahaan. Terus hanya 66% yang menyatakan senang bekerja di Greater Palm. Ada komitmen yang rendah untuk pelatihan dan pengembangan. Karyawan tidak percaya survei itu rahasia atau anonim. Jadi ada awal yang kurang percaya dan hanya 70% yang selesai. Banyak inisiatif telah diambil untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh survei pertama dan selanjutnya. Ini termasuk profil peran yang jelas sehingga semua orang memahami peran mereka. Tinjauan aset karyawan 2 kali setahun untuk memastikan bahwa kami mengetahui semua kebutuhan pengembangan tenaga kerja dan dapat mengambil tindakan yang relevan. Untuk membantu mengatasi keseimbangan kerja atau kehidupan, kami memperkenalkan prosedur pembenaran untuk merekrut, untuk memastikan bahwa ada proses pemikiran yang cermat sebelum perekrutan dilakukan. Peningkatan kesempatan kerja fleksibel. 10% karyawan sekarang menikmati kerja fleksibel. Pengenalan voucher penitipan anak sebagai bagian dari berbagai manfaat kami. Keluar dari wawancara yang berlangsung untuk semua lulusan. Perkembangan penting lainnya adalah pengenalan prosedur penilaian struktur Let's Start yang memastikan bahwa karyawan diberi umpan balik tentang kinerja mereka dan menetapkan tujuan untuk tahun mendatang. Kami juga menerapkan struktur karir yang jelas sehingga karyawan mengetahui bahwa mereka dapat menuju
dapat maju ke tingkat berikutnya. Papan pengumuman lowongan internal dan prosedur diperkenalkan, dan sebagai hasil dari inisiatif ini 10% karyawan dipromosikan secara internal tahun lalu. Beberapa bintang perusahaan saat ini adalah mereka yang di masa lalu tidak dianggap sebagai pemain yang kuat, tetapi mereka telah berhasil mengubah karir mereka dan dengan bantuan manajemen sumber daya yang efektif. Klien telah memainkan peran aktif dalam proses rekrutmen. Kedua, definisi perencanaan SDM. Definisi perencanaan SDM Handoko. Perencanaan SDM merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang, dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tertentu. Mangkunegara. Perencanaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan, pengimplementasikan, dan pengendalian kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan perencanaan organisasi agar tercipta jumlah pegawai penempatan pegawai yang tepat dan bermanfaat secara ekonomis. Mengacu pada kedua definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah proses di mana pihak organisasi menetapkan optimisme sebuah kebutuhan tenaga kerja yang berguna untuk mengantisipasi permintaan dan di pihak lain untuk memenuhi kebutuhan organisasi itu sendiri sesuai dengan kapasitas organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Elia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat perencanaan SDM. Nah, apa saja sih manfaat perencanaan SDM? Nah, yang pertama yaitu melalui perencanaan SDM, perusahaan dapat memanfaatkan dan memilih SDM yang ada secara lebih baik dengan memperhatikan jumlah, kualifikasi, masa kerja, pendidikan, dan keterampilan, bakat, dan minat karyawan. Yang kedua, melalui perencanaan SDM yang komprehensif, efektivitas kerja dapat ditingkatkan apabila sumber daya manusia yang ada telah sesuai kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, produktivitas kinerja organisasi dan individu dapat ditingkatkan melalui ketertiban mereka dalam pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, penentuan kebutuhan tenaga kerja di masa depan dapat dipenuhi secara tepat. Yang kelima, sejumlah permintaan pemakaian kebutuhan tenaga kerja dapat dipenuhi, baik dari segi kuantitas, jenis, kualifikasi, dan kompetensinya. Yang keenam, perusahaan mengantisipasi karyawan yang akan diberhentikan oleh perusahaan karena karyawan tersebut melakukan pelanggaran terhadap aturan, misalnya berkhianat kepada perusahaan, berbuat curang, tidak patuh kepada perintah perusahaan, atau tidak mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Dan yang ketujuh, memudahkan penyusunan program kerja bagi satuan kerja yang menangani sumber daya manusia, contohnya pengadaan dan peningkatan kemampuan karyawan. Nah, kemudian ada tujuan perencanaan SDM. Nah, di sini ada beberapa tujuan perencanaan SDM. Yang pertama yaitu menyiapkan SDM. Yang kedua, rekrutmen atau kegiatan penarikan karyawan atau pegawai. Yang ketiga, penghemat biaya. Yang keempat, memperbaiki kualitas. Dan yang kelima, menjaga loyalitas. Nah, yang keempat yaitu proses perencanaan SDM. Nah, proses perencanaan SDM ini biasa disebut dengan perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning, merupakan langkah perencanaan yang mengarah pada antisipasi dan merespon atas kebutuhan SDM, baik dari dalam maupun dari luar organisasi yang memiliki kualitas dan kuantitas, seperti yang dibutuhkan organisasi.
di mana langkah ini tidak akan lepas dari pertimbangan prioritas kebutuhan, biaya, dan juga keuntungan. Kemudian, perencanaan program ini berwujud dalam bentuk manajemen kinerja yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan dan organisasi secara keseluruhan, dan manajemen karir yang merupakan aliran proses mulai dari perekrutan, pemantauan, penilaian, pengembangan, dan upaya lain yang menunjang karyawan selaku personal untuk lebih kompeten atau efektif dan efisien di bidangnya. Langkah perencanaan yang mengarah pada antisipasi dan merespon atas kebutuhan SDM, baik dari dalam maupun dari luar organisasi yang memiliki kualitas dan kuantitas seperti yang dibutuhkan organisasi. Lalu yang kelima ada kendala atau isu strategis. Nah, apa saja sih kendala atau isu strategis? Nah, itu ada 4 ya. Yang pertama itu masing-masing perusahaan menetapkan standar yang berbeda-beda yang berakibat informasi tentang kemampuan SDM hanya berdasarkan ramalan-ramalan yang bersifat subjektif. Yang kedua, SDM merupakan makhluk hidup. Sebagai makhluk hidup, SDM itu tidak dapat dikuasai sepenuhnya seperti halnya mesin, sehingga sulit memperhitungkan segala sesuatunya untuk perencanaan karena motif masing-masing SDM itu berbeda-beda. Yang ketiga, situasi SDM. Nah, ketersediaan SDM, kualitas maupun kuantitas SDM, serta penyebaran penduduk yang tidak terpusat dalam satu lokasi. Hal ini kurang mendukung pemenuhan kebutuhan SDM perusahaan. Dan yang terakhir, kebijakan perburuhan pemerintah. Adanya kebijakan peraturan pemerintah tentang perburuhan seperti UMR, jenis kelamin, usia dapat mengganggu dalam pembuatan perencanaan SDM. Yang keenam, analisis dari kasus perusahaan Gretel Plum. Perusahaan Gretel Plum sebelumnya belum mengenal sistem perencanaan SDM. Dalam hal ini, kemudian manajer SDM memperkenalkan Gretel atau sebuah survei ketenagakerjaan. Survei awal menyoroti beberapa masalah di dalam perusahaan. Beberapa di antaranya, yang satu, ketidakjelasan struktur tim, di mana para karyawan tidak mengetahui siapa manajer di timnya. Yang kedua, keseimbangan kerja atau kehidupan yang buruk. Yang ketiga, kurang adanya pemahaman tentang nilai-nilai perusahaan. Yang keempat, hanya 66% yang menyatakan senang bekerja di Gretel Plum. Yang kelima, komitmen yang rendah untuk pelatihan dan pengembangan. Perencanaan SDM berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan koordinasi SDM oleh manajer SDM. Setelah perencanaan SDM dan beberapa inisiatif dilakukan di perusahaan Gretel Plum, yang pada awalnya tidak jelas struktur tim dan koordinasi yang kurang menjadi kejelasan peran setiap individu, sehingga semua orang memahami peran mereka. Pelaksanaan koordinasi SDM oleh manajer SDM juga dibuktikan perusahaan Gretel Plum dengan mengagendakan rapat manajemen yang berlangsung setiap minggu sebagai alat komunikasi antara manajer dengan karyawan. Perusahaan Gretel Plum juga mengadakan rapat tahunan perusahaan yang berfokus pada rencana bisnis 3 tahun, komunikasi rutin, dan pengingat nilai-nilai atau visi misi perusahaan. Rencana bisnis 3 tahun ini masuk ke dalam manfaat perencanaan SDM. Menurut Hadali Nawawi, yaitu perencanaan SDM jangka panjang bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan untuk memperkirakan kondisi serta kebutuhan pengelolaan SDM selama 2 atau 3 dan bahkan 10 tahun mendatang. Yang kedua, dilakukannya tinjauan aset karyawan 2 kali dalam setahun guna memastikan bahwa kami mengetahui semua kebutuhan pengembangan tenaga kerja dan dapat mengambil tindakan yang relevan. Hal ini berkaitan dengan proses perencanaan SDM, di mana perencanaan program ini terwujud dalam bentuk manajemen kinerja yang bertujuan memperbaiki kinerja karyawan dan organisasi secara keseluruhan, dan manajemen karir yang merupakan aliran proses mulai dari perekrutan, pemantauan, penilaian, pengembangan, dan upaya lain yang menunjang karyawan selaku personal untuk lebih kompeten, efektif,
dan efisien dalam bidangnya. Langkah perencanaan ini mengarah pada antisipasi dan merespon atas kebutuhan SDM baik dari dalam maupun dari luar organisasi yang memiliki kualitas dan kuantitas seperti yang dibutuhkan organisasi. Dalam membantu mengatasi keseimbangan kerja atau kehidupan karyawan, manajer SDM Greater PAM memperkenalkan prosedur justification to recruit atau pembenaran untuk merekrut. Hal ini untuk memastikan bahwa ada proses pemikiran yang cermat sebelum perekrutan dilakukan. Salah satu tujuan dari perencanaan SDM adalah untuk kebutuhan dalam rekrutmen atau kegiatan penarikan karyawan atau pegawai. Tentunya, setelah dilakukan analisis tentang beberapa jumlah karyawan yang diperlukan perusahaan Greater PAM dan sekaligus menentukan sumber tenaga kerja yang diinginkan untuk mengisi bagian dalam perusahaan, baru perusahaan akan melakukan rekrutmen. Penarikan pegawai atau rekrutmen ini biasanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat tidak mendadak, karena kebutuhan tenaga kerja sudah diprediksi sebelumnya. Peningkatan kesempatan kerja fleksibel, di mana 10% karyawan perusahaan Greater PAM saat ini menikmati pekerjaannya secara fleksibel. Peningkatan ini masuk ke dalam tujuan perencanaan SDM, yaitu untuk menjaga loyalitas. Loyalitas karyawan terhadap perusahaan harus tetap tinggi dan terus dijaga. Caranya adalah dengan memberikan perhatian pada karyawan, baik dalam hal kondisi kerja, lingkungan kerja, kemudian juga mengenai hak-hak karyawan agar dapat dipenuhi disesuaikan dengan peningkatan prestasi kerja karyawan. Dengan demikian, terjadinya karyawan yang turnover dengan berbagai alasan dapat diminimalisasi. Hal ini juga dibuktikan perusahaan Greater PAM dengan mengenalkan prosedur penilaian terstruktur yang memastikan bahwa karyawan diberi feedback tentang kinerja mereka dan menetapkan tujuan untuk tahun mendatang. Feedback ini dapat berupa reward atau penghargaan untuk karyawan yang memiliki prestasi kerja yang tinggi. Dalam mengoptimalkan SDM yang sudah ada, perusahaan Greater PAM mengenalkan jadwal pelatihan in-house yang diluncurkan 2 kali dalam setahun dan penetapan proses evaluasi kursus. Pemanfaatan SDM cara inventarisasi dapat mencakup jumlah tenaga kerja, kualifikasi tenaga kerja, masa kerja, pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki, bakat minat yang perlu dikembangkan lagi. Hasil inventarisasi tersebut dapat digunakan untuk promosi, mutasi peningkatan kemampuan karyawan. Hasilnya sekitar 10% karyawan perusahaan Greater PAM dipromosikan secara internal pada tahun lalu. Perencanaan SDM perusahaan Greater PAM dalam 5 tahun dari 2003 hingga 2008 yang baik ini menghasilkan poin utama. Antara lain, 1. Turnover karyawan, pergantian karyawan mulai berkurang dari 30% menjadi 15%. Yang kedua, tingkat kehadiran meningkat dari 90% menjadi 98%. Yang ketiga, tingkat respon Greater survei karyawan meningkat dari 70% menjadi 100%. Kesimpulannya, pentingnya SDM demi kelangsungan hidup sebuah perusahaan, maka dari itu perlu adanya seseorang yang memantau pekerjaan para karyawan agar mereka bekerja tetap dalam arahan yang benar, dan perlu juga adanya kajian-kajian untuk para karyawan dan harus adanya pengetahuan tentang nilai-nilai di perusahaan yang harus menjadi pedoman mereka semua. Pengertian perencanaan SDM yaitu perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Mangkunegara menegaskan bahwa perencanaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan
peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengendalian kebutuhan tersebut juga berintegrasi dengan perencanaan organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai yang tepat dan bermanfaat secara ekonomis. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari kami, dan apabila ada kata-kata yang benar datangnya dari Allah semata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.